Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Larasati dengan NIM C0D018067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Konsep Dasar Akuntansi Pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah akuntansi dan pajak melalui media sosial, media, televisi, dan lingkungan sekitar kita. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian yang berhubungan dengan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran wajib yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa akuntansi pajak hanya berhubungan dengan dunia usaha, pemerintah, dan perusahaan saja. Namun sebenarnya akuntansi pajak sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun 4 karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Suatu informasi akan bermanfaat jika dapat dipahami oleh penggunanya. Yang kedua adalah relevan, yaitu laporan keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga ada keandalan, andal jika informasi pada laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus disajikan dapat dibanding dengan periode sebelumnya. Adapun pengertian akuntansi pajak, menurut Wikipedia, akuntansi pajak adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang. Yang kedua, menurut Agus Australia, akuntansi pajak adalah proses penetapan besarnya pajak yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan. Adapun 4 peran akuntansi pajak. Yang pertama, membuat sebuah rencana dan strategi pajak. Yang kedua, memberi analisa dan perakiraan suatu potensi pajak. Yang ketiga, membuat arsip dan dokumentasi perpajakan. Yang keempat, menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak. Adapun 5 prinsip akuntansi pajak. Yang pertama, kesatuan akuntansi. Kesatuan ini dianggap perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah. Yang kedua, kesinambungan. Bahwa prinsip ini, entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya. Yang ketiga, harga pertukaran yang objektif. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Yang keempat ada konsistensi. Dalam prinsip ini dikatakan pemakaian metode dalam satu pembukuan tidak bisa diubah-ubah. Yang kelima, konservatif. Kemungkinan rugi belum direalisasikan masih berupa tafsiran. Yang ada fungsi akuntansi pajak. Yang pertama, sebagai perancang strategi perpajakan. Yang kedua, sebagai analisa prediksi nilai potensi pajak. Yang ketiga, sebagai implementasi akuntansi terhadap aktivitas perusahaan. Yang keempat, sebagai dokumentasi perpajakan. Yang kelima, untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai. Adapun akun akuntansi perpajakan, yang pertama ada neraca. Adapun dua sisinya, sisi aset dan sisi kewajiban. Di sisi aset, pajak dibayar di muka terdiri dari PPh pasal 22, 23, 24, 25, dan 28A. Yang kedua, pajak atas pengalihan hak atas tanah dan pembangunan. Yang ketiga, ada pajak masukan. Yang kedua, ada sisi kewajiban, yaitu utang pajak payable. Ada dua, ada PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29. Yang kedua, ada pajak keluaran. Adapun yang kedua, akuntansi perpajakan, yaitu laporan laba rugi. Ada 4. Yang pertama, beban pajak penghasilan. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, biaya materai yang dicatat sebagai beban operasional. Dan kesimpulan, akuntansi pajak adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia pajak, akuntansi sebenarnya bukanlah istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepatnya yaitu pembukuan atau pencatatan. Adapun saran, dalam mengikuti proses pelajaran akuntansi pajak harus diperhatikan baik karakteristik akuntansi pajak, pengertian, fungsi, peran, dan akun-akun akuntansi pajak. Baiklah, demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.